Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahayu Rajan dengan NPM 100505021 Saya dari kelas B, Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu pengaruh kesehatan mental terhadap remaja dalam bersosialisasi. Sebelumnya, apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan setiap individu agar bisa mewujudkan potensi dirinya. Mereka dapat mengatasi keadaan hidup yang dialami secara normal dan dapat berfungsi secara produktif serta bermanfaat, hingga mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan setiap individu yang bisa mewujudkan potensi dirinya. Mereka dapat mengatasi keadaan hidup yang dialami secara normal dan dapat berfungsi secara produktif serta bermanfaat, hingga mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Selanjutnya, apa saja perubahan pada remaja? Menurut Santrok, perkembangan yang dialami dari masa kanak-kanak ke masa remaja yaitu dengan melibatkan beberapa perubahan seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Menurut Lerner dan Schultz, mengatakan proses perubahan dan interaksi terdiri dari beberapa aspek yang berubah selama masa remaja berlangsung, yaitu yang pertama, perubahan emosionalitas. Remaja menjadi lebih terorientasi secara seksual, pengaturan baru atas perilakunya, dan remaja menuntut kemampuan pengendalian dirinya. Yang kedua, perubahan kognitif, yaitu perubahan dalam kemampuan berpikir diungkapkan oleh sebagai tahapan terakhir yang disebut sebagai tahap formal operation dalam perkembangan kognitifnya. Yang ketiga, perubahan psikososial, yaitu dalam diri remaja semuanya mengalami perubahan. Ketika remaja sangat tidak siap untuk menghadapi kerumitan dan ketidakpastian. Berikutnya, muncul faktor-faktor lainnya. Lalu, apa saja ruang lingkup kesehatan mental? Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku remaja, terutama dalam interaksi sosial agar mereka mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Tetapi remaja juga akan berpikir untuk hidup secara mandiri. Hubungan sosialisasi dewasa harus dicapai oleh remaja untuk memenuhi tahap tumbuh kembangnya yang membutuhkan banyak penyesuaian diri untuk hal baru terhadap lingkungannya dan dapat mempengaruhi perkembangan dalam jiwa. Yang pertama, lingkungan dalam keluarga. Gaya pengasuhan orang tua dapat mendukung gambaran diri remaja. Ketika remaja menganggap orang tua lebih mendominasi pengalaman mereka, maka kondisi emosional mereka lebih menderita daripada orang tua yang mengontrol perilaku mereka. Lalu yang kedua di lingkungan sekolah. Pimpinan dan para guru memiliki penyarang sangat penting di lingkungan sekolah yang dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah fisik, secara emosional, sosial, maupun spiritual, yang baik demi mendukung perkembangan kesehatan mental di antara para siswa. Selanjutnya di lingkungan pertemanan. Terkadang sangat sulit menjalin pertemanan di masa remaja, karena remaja berusaha menumbuhkan konsep jati dirinya dengan berusaha agar mendapatkan pengakuan dari teman sebayanya tanpa memperdulikan sanksi dari orang dewasa. Pada tahap inilah dampak buruk pada perkembangan remaja jika nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebayanya adalah nilai yang negatif. Lalu yang keempat, di lingkungan masyarakat. Cenderung remaja sangat sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena banyaknya pandangan dari masyarakat yang mengharuskan remaja menutup dirinya. Dalam lingkungan masyarakat, nilai dari materi dan non-materi dapat diseimbangkan. Tetapi pada kenyataannya saat ini yang menunjukkan bahwa nilai materi lebih diutamakan, sehingga menjadi tekanan yang lebih besar daripada non-materi atau spiritual. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu faktor genetik, hubungan keluarga, serta teman sebaya,
fungsi fisiologis, gaya hidup, faktor sosial, ekonomi, pekerjaan, budaya, hingga pendidikan politik. Lalu, walaupun faktor positif dan negatif itu menjadi penyebabnya, namun dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang dialami mereka selama masa kanak-kanak hingga dengan remaja adalah hal yang meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan mental pada di masanya. Lalu kesimpulannya, orang sehat mentalnya akan dapat dengan mudah menyesuaikan dirinya, dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, dan orang yang kesehatan mentalnya terganggu cenderung memiliki emosi yang tinggi, mudah tersinggung, tidak konsentrasi, berjiwa melankolis, serta susah untuk bersosialisasi di luar dari zona amannya. Tidak banyak orang yang dapat mengenali apakah seorang terganggu jiwanya atau tidak. Terkadang dalam keluarga pun akan sangat sulit untuk mengetahui jika tidak adanya keterbukaan di antara anggota keluarga yang lain. Karena orang yang terganggu kesehatan mentalnya cenderung tidak terlihat secara langsung dan biasanya masih dapat bersikap seperti biasa. Penanganannya tidak sama dengan orang yang terlihat tidak sehat secara fisik. Karena biasanya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ditangani oleh psikolog atau psikiater. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.